Di lembah yang kering dan terik, berdirilah kota-kota besar dari batu yang dibangun oleh tangan-tangan kaum Tsamud. Rumah-rumah megah itu tampak kokoh, menentukan sinar matahari yang menyengat. Sementara debu berterbangan di jalan-jalan sempitnya. Kaum Tsamud terkenal karena kekuatan mereka, karena kemampuan mereka mengukir batu menjadi istana yang megah. Namun, di balik kemegahan itu, hati mereka keras. Mereka menolak kebenaran, menyembah berhala, dan hidup dalam kesombongan. Di tengah kota itu, terdengar suara-suara keras dari para pemuda yang mentertawakan siapapun yang berani mengingatkan mereka tentang Allah. Mereka berkata satu sama lain, "Apa gunanya mendengar kata-kata orang itu tentang Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Kita cukup kuat untuk mengurus hidup kita sendiri." Pada suatu pagi yang berangin, seorang pria tampan dan bersinar wajahnya berjalan memasuki kota Tsamud. Dialah Nabi Soleh, utusan Allah. Mata yang lembut dan penuh ketenangan itu menatap sekeliling kota, menilai kaum yang telah tersesat. Dia berjalan dengan langkah mantap, suaranya tegas namun penuh kelembutan saat mulai berbicara. "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu, yang memberi kalian kehidupan dan rezeki. Janganlah kalian menyembah patung-patung yang tak bisa mendengar maupun melihat." Kaum Tsamud menatapnya dengan sinis. "Siapakah kau? Lelaki tua yang baru datang ini, kami tidak butuh nasihatmu. Buktikan bahwa engkau benar-benar seorang nabi." Soleh menunduk sejenak, berdoa dalam hati. Langit tampak mendung sesaat. Dan dari batu besar di tebing kota, terdengar suara retakan keras. Batu itu pecah, dan muncullah seekor unta betina besar dan indah, dengan bulu yang berkilau seperti emas pagi. "Ini adalah mukjizat dari Allah," kata Soleh. "Unta ini akan menjadi peringatan bagi kalian. Jangan sakiti dia, jangan ganggu, dan bergiliranlah mengambil air dari sumur. Siapa yang melanggar perintah ini, azab Allah akan menimpanya." Beberapa orang menatap unta itu dengan kagum, namun banyak juga yang menatapnya dengan iri dan kemarahan. Mereka merasa hewan itu membuat mereka terlihat lemah dan tidak berkuasa. Malam tiba. Angin dingin berhembus melalui celah-celah rumah batu. Di sebuah gua kecil, sekelompok pria berbisik penuh kebencian. "Unta itu harus mati. Dia telah mencuri perhatian kita dan menunjukkan kelemahan kita. Besok kita akan membunuhnya." Keesokan harinya, ketika kaum Tsamud sedang sibuk dengan urusannya, mereka membunuh unta itu dengan kejam. Cairan merah hewan yang suci mengalir ke tanah, dan langit seolah meratap atas dosa mereka. Nabi Soleh menatap mereka dengan hati yang hancur. "Kalian telah menentang Allah. Kalian akan menyesal." Tidak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari langit dan bumi. Angin kencang yang membawa debu dan pasir menerpa kota. Petir menyambar, dan suara batu runtuh mengisi lembah. Rumah-rumah yang megah hancur dalam hitungan menit, dan kaum Tsamud yang durhaka tersapu oleh azab Allah. Hanya mereka yang beriman dan mengikuti Nabi Soleh yang selamat. Lembah itu kembali sunyi. Batu-batu yang pecah menjadi saksi bisu, dan cerita tentang kaum Tsamud tetap hidup sebagai peringatan bagi setiap generasi. Nabi Soleh pergi meninggalkan lembah itu dengan hati yang tenang, namun penuh duka atas kaumnya. Ia meninggalkan pesan yang tak lekang oleh waktu. Kesombongan akan membawa kehancuran. Ketaatan kepada Allah adalah kunci kehidupan. Siapapun yang mengabaikan peringatan akan menyesal. Langit kembali cerah, namun lembah itu tak lagi sama.
Angin yang dulu membawa suara tawa, kini hanya menyapu puing-puing batu yang berserakan. Kota megah kaum Tsamud telah berubah menjadi sunyi yang mencekam. Nabi Soleh berdiri di atas sebuah bukit kecil, memandang sisa-sisa kaumnya. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Wahai kaumku," bisiknya pelan. "Aku telah menyampaikan amanat Tuhanku, tetapi kalian memilih jalan sendiri." Beberapa pengikutnya berdiri di belakangnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Jumlahnya sedikit, tetapi hati mereka teguh. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara lirih, "Wahai Nabi Allah, mengapa hati terasa berat, padahal kita telah diselamatkan?" Nabi Soleh menoleh, lalu menjawab dengan lembut, "Karena mereka adalah kaumku. Aku mencintai mereka, meskipun mereka menolak kebenaran." Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Nabi Soleh memutuskan untuk meninggalkan lembah itu. Tempat yang dulu penuh kehidupan, kini menjadi pengingat pahit tentang kedurhakaan. Rombongan kecil itu berjalan melintasi gurun. Matahari membakar pasir, dan angin kering menerpa wajah mereka. Namun, di tengah perjalanan, hati mereka terasa ringan, karena mereka tahu Allah bersama mereka. Seorang anak kecil berjalan di samping Nabi Soleh. Ia bertanya polos, "Wahai Nabi, apakah kita akan menemukan tempat yang lebih baik?" Nabi Soleh tersenyum, menepuk kepala anak itu dengan penuh kasih. "Tempat terbaik bukanlah yang paling indah, tetapi yang penuh dengan keimanan." Langkah mereka terus berlanjut meninggalkan masa lalu, menuju masa depan yang belum diketahui. Pada suatu malam, rombongan itu berhenti di sebuah dataran yang tenang. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilau seperti permata. Nabi Soleh duduk sendirian, menatap langit. Ia merenung, mengingat setiap kata yang pernah ia ucapkan kepada kaumnya. Setiap penolakan, setiap ejekan, dan setiap harapan yang tidak terwujud. Namun tidak ada penyesalan dalam dirinya. Yang ada hanyalah keikhlasan. Ia berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa aku telah menyampaikan risalahmu. Ampunilah aku dan kuatkanlah hati hamba-hambamu yang beriman." Angin malam berhembus lembut, seolah membawa doa itu ke langit. Perjalanan panjang akhirnya membawa mereka ke sebuah wilayah yang lebih subur. Pepohonan mulai terlihat dan air mengalir dengan jernih. Tempat itu tidak semegah kota batu kaum Tsamud, tetapi terasa hidup. Di sanalah mereka mulai membangun kehidupan baru. Dengan kesederhanaan, mereka menciptakan komunitas yang dipenuhi keimanan dan kebersamaan. Nabi Soleh terus membimbing mereka, mengajarkan tentang kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan. Tidak ada lagi kesombongan seperti yang dulu menghancurkan kaum Tsamud. Seorang pengikut berkata suatu hari, "Wahai Nabi Allah, kini aku mengerti kekuatan sejati bukan pada bangunan batu, tetapi pada hati yang beriman." Nabi Soleh tersenyum, "Dan itulah yang tidak bisa dihancurkan oleh ajab apapun." Tahun-tahun berlalu, kisah kaum Tsamud menjadi pelajaran yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah tentang unta mukjizat, tentang kesombongan, dan tentang ajab yang datang sebagai peringatan. Nabi Soleh kini telah menua, rambutnya memutih, tetapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Ia tahu bahwa waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Suatu sore, ia mengumpulkan para pengikutnya dengan suara lembut namun tegas. Ia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian lupa, dunia ini hanya sementara. Jangan ulangi kesalahan kaum sebelum kalian. Peganglah iman kalian, karena itulah yang akan menyelamatkan kalian." Mereka semua menangis,
menyadari bahwa mereka sedang mendengar pesan terakhir dari seorang nabi yang mereka cintai. Pada suatu pagi yang sunyi, Nabi Soleh berbaring dengan tenang. Nafasnya perlahan dan wajahnya damai. Para pengikutnya berkumpul di sekelilingnya. Tidak ada kepanikan, hanya kesedihan yang lembut. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, Allah Maha Pengasih. Dan kemudian ia pun berpulang. Langit pagi terasa berbeda hari itu, seolah dunia ikut berduka, tetapi juga tenang, karena seorang nabi telah menyelesaikan tugasnya. Kisah ini menjadi legenda. Lembah Thamud yang dikenal sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh adalah situs bersejarah di Arab Saudi, Al-Ula, tempat kaum Nabi Soleh alaihi salam yang pernah tinggal dan membangun peradaban dengan memahat gunung menjadi rumah.